sehingga nanti ada yang namanya metode kuantitatif dan kualitatif ya. Di sana difokuskan untuk bagaimana menggali metode yang pas untuk riset yang akan dilakukan. Tapi seenggaknya teman-teman di mata kuliah ini punya framework bahwa kuliah S2 itu berbeda dengan S1. Paradigmanya berbeda, di mana S1 itu kan memahami konsep-konsep awal ya, kemudian diakhiri dengan melakukan riset yang disebut skripsi, yang tujuannya hanya untuk melihat fenomena bagaimana konsep-konsep itu dilaksanakan. Tapi kalau S1, S2 itu adalah teman-teman diminta untuk memahami permasalahan, sehingga dengan begitu dari konsep-konsep basic dan konsep-konsep terapan yang didapatkan di S2 itu bisa diaplikasikan untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, karena kita ada pada lembaga yang fokus pada Islamic Finance gitu ya, maka kita harus paham dulu prinsip dan bagaimana pengembangan dari Islamic Finance itu. Mungkin teman-teman kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah gitu ya, maka jawabannya akan panjang lebar dan berbeda-beda gitu ya. Itu sama ketika saya ketemu profesor saya yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan riba gitu, apa yang dimaksud dengan bunga. Saya menjelaskannya dengan pendekatan-pendekatan syariah yang dia sendiri nggak ngerti gitu. Nah akhirnya sepertinya dari situ kita ambil pelajaran bahwa kita perlu memahami Islamic Finance dan kemudian menjelaskan dengan kata-kata yang simpel saja. Nah, saya coba mengambil satu dasar yang mungkin sudah sangat betul kita pahami dalam Al-Quran. Ini di surah Al-Hasyr ya, di mana Allah menjelaskan tentang adanya larangan bahwa harta itu tidak hanya boleh beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi ada pemusatan pemusatan resources gitu ya, yang ini sangat dilarang. Sehingga kalau saya boleh simpulkan, ketika ditanya apa sih ekonomi syariah itu, ya mungkin jawabannya yang lebih tepat ini, yaitu ekonomi distributif gitu. Ada yang menggunakan kata lain, yaitu ekonomi egaliter gitu ya, ekonomi egaliter. Nah, tapi ini bisa kita gunakan mana yang terbaik gitu, karena dengan begitu ekonomi syariah adalah ekonomi yang kontra dari ekonomi kapitalistik gitu ya, yang membuat orang-orang kaya menjadi semakin kaya. Itu mungkin isu teman-teman sudah dapat kabar tentang isu bahwa persyarikatan itu mencoba menarik dana dari Bank Syariah Indonesia gitu ya, karena Bank Syariah Indonesia sudah terlalu besar gitu, dan sepertinya visi UMKM-nya berkurang, sehingga akhirnya Muhammadiyah itu mencoba menarik itu. Karena ya sepanjang yang kita tahu gitu ya, bahwa sebenarnya yang menyebabkan uang terkapitalisasi pada sekelompok orang saja kan alatnya adalah bank gitu kan. Alatnya adalah bank gitu. Ini alat yang digunakan oleh para kapitalis untuk mengumpulkan dana. Dan sekarang bank ini dengan menggunakan pendekatan istilah literasi keuangan itu sudah mulai merambah mengambil uang-uang receh yang ada di kantong-kantong masyarakat kecil gitu ya, untuk memasukkannya semuanya ke bank. Kalau dulu masih dalam bentuk uang kartal gitu, sekarang sudah masuk ke uang digital. Nah, kalau uang digital akhirnya semuanya akan terkonsentrasi pada perbankan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini prinsip ekonomi syariah ya, yang mungkin kita bisa lihat dari Ismail Al-Faruqi, bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan akidah. Nah, ini yang membuat kita berbeda dengan ekonomi konvensional. Jadi dialah yang pertama kali menciptakan negara sejahtera sebenarnya ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Negara kesejahteraan, sebuah negara yang berbasis
berbasis ekonomi, pasar gitu ya, dan berbasis sosial, yaitu baitul mal. Nah, ini dua hal yang nggak boleh dipisahkan gitu ya. Walaupun mungkin Pak Adi Warman Karim mencoba mencari argumentasi bahwa di masa ini bank sudah ada gitu. Mungkin bagi yang pernah mendapat ODP ingat betul gitu ya bagaimana Pak Adi Warman Karim mengatakan bahwa transaksi bank ada di masa Rasul gitu. Nah, tapi yang kita lihat adalah bahwa bank ini hanyalah perbankan syariah hanyalah sebagai alat perantara kita untuk menciptakan ekonomi syariah. Jadi di mana kita harus bebas dari riba gitu ya. Tapi next-nya apa gitu? Apa kita harus terus berada pada ekonomi syariah yang berbasis industri keuangan, perbankan yang notabene mungkin dianggap berkebalikan dengan Gini ratio gitu ya, di mana ekonomi keuangannya naik tapi Gini rasionya makin lama makin lebar gitu. Ini yang mungkin bisa kita pertanyakan pada implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian dua ajaran tauhidnya yaitu di sini bahwa perbedaan kita dengan ekonomi konvensional, kita mengatakan bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas gitu. Dia cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Itulah kenapa kita dikasih tugas sebagai khalifah, mengatur gitu ya. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam itu agar cukup untuk kebutuhan manusia. Tidak ada yang tamat, tidak ada yang kekurangan. Kemudian juga kita memaknai bahwa harta yang kita miliki, sumber daya yang ada di alam ini itu mutlak punya Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Sehingga dia hanya titipan yang hanya diatur saja. Nah, perbedaannya ini bisa kita lihat ada pada world view-nya, bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana kita dianggap sebagai Abdullah, bukan sebagai Homo economicus. Mungkin ini sudah dipelajari, kita lanjut saja. Kemudian kerangka ekonomi Islamnya seperti ini, bahwa ada proses untuk menyalurkan antara si yang punya harta kepada yang kurang punya harta gitu ya, di mana Islam dengan social engineering-nya lewat rukun Islamnya gitu, kemudian mencoba menghubungkan sumber daya yang berupa keuangan, informasi dan kekuatan politik untuk memecah kemiskinan struktural, membuka akses modal, menutup praktek ekonomi zalim, dan mensosialisasikan gaya hidup entrepreneur. Nah, yang lagi berkembang di Indonesia sekarang adalah itu sepertinya ada tendensi uang syariah yes, gitu ya. Uang syariah yes, tapi syariahnya no, gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi latar belakang kenapa di kampus kita itu ada mata kuliah politik ekonomi Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah saat ini ketika mencoba melakukan upaya perbaikan terhadap strategi pengembangan ekonomi syariah yang lewat merger itu yang dilakukan oleh pemerintah, itu diupayakan melakukan koreksi dengan cara apa? Dengan cara melakukan semacam gertakan gitu ya, ancaman bahwa uangnya akan diambil. Nah, sebenarnya kan ini terkait dengan politik ya, kekuasaan gitu. Nah, jadi kita berharap ekonomi syariah yang sekarang sifatnya defensif, bagaimana kita mencoba terhindar dari ekonomi riba, itu nggak berhenti sampai di sini, karena di sini hanya berakhir sampai dengan perbankan. Tapi kita melanjutkan diri sampai perjuangan berikutnya, yaitu perjuangan untuk sesuai dengan janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Jadi kita bukan cuma sekedar terhindar dari riba, tapi melawan riba itu sendiri. Kenapa? Karena riba itu merupakan satu hal yang sangat masif dilakukan sekarang ketika era digital gitu ya. Dulu orang kalau mau ketemu riba kan harus ke bank gitu ya, harus ketemu orang gitu. Sekarang dengan membuka aplikasi pinjol gitu, pinjaman online, orang sudah kena riba. Jadi benar kata Rasulullah, ketika di hari akhir nanti itu orang itu bisa paginya muslim, siangnya muslim, malamnya kafir, atau
terbalik, malamnya Muslim, siangnya kafir gitu, karena seluruh seluruh anasir-anasir ribawi itu bisa masuk kapan saja dan di mana saja, langsung ke daerah yang paling privasi di antara kita. Nah, ini fungsi dari tauhid, melakukan social engineering, kemudian tujuannya melakukan political control dan juga menghancurkan konglomerasi, di mana nanti terjadi capital and resources distribution, ada sharing, kemudian ada welfare and justice. Nah, tujuannya apa gambarannya? Nanti tercipta masyarakat yang soleh, yaitu masyarakat yang elit kelasnya dermawan, middle class bekerja ikhlas, low classnya adalah sabar, gitu ya. Nih, nah terus visualisasi kondisi masyarakatnya kira-kira begini. Sekarang aktivitas keuangan dengan aktivitas produktif itu makin lama makin tergilas gitu ya, karena aktivitas keuangan itu makin lama makin banyak, makin lebih besar, makin lebar, tapi aktivitas produksinya makin mengecil gitu. Padahal kalau di dalam Islam diharapkan perputaran barang dan jasa, produksi dan keuangan itu dia seimbang. Makanya sekarang yang namanya resesi itu bisa 10 tahun sekali. Begitu, dulu kan 100 tahun sekali ya. Sekarang makin lama makin cepat. Oke, dari situ kemudian paradigmanya sudah sama ya, bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi distributif yang tujuannya bukan hanya untuk menghindarkan kita dari riba nih. Jadi teman-teman sekarang sebenarnya bukan untuk defensif, tapi bagaimana meyakinkan masyarakat untuk menerima satu konsep baru, konsep yang baru hadir gitu ya, yaitu konsep ekonomi syariah yang kemudian disahkan ini menjadi mainstream gitu. Kalau teman-teman baca bukunya Keynes itu, dia tidak memisahkan antara ekonomi dengan politik, dia menyebutkan sebagai political economy gitu ya, political economy. Kenapa? Karena konsep-konsep ekonomi yang berjalan itu, yang sekarang jadi mainstream, itu bisa berjalan ketika mereka mendapat dukungan dari kekuasaan. Nah, yang mendapat dukungan sekarang adalah pendekatan kapitalistik gitu ya. Kita belajar di barat gitu ya kan, belajar ekonomi kapitalistik seperti ini. Akhirnya semuanya itu menjadi dasar kita dalam membangun ekonomi di sebuah masyarakat ketika orang-orang yang belajar ini masuk ke dalam sistem kekuasaan. Nah, ekonomi syariah juga begitu. Kalau dia ingin menjadi mainstream, maka sudut pandangnya bukan sebagai ekonomi, tapi sebagai political economy. Akibatnya apa? Akibatnya kita berupaya supaya konsep-konsep ini kuat, mapan gitu ya, solutif, sehingga ketika nanti dipertandingkan di kekuasaan gitu ya, kita memiliki konsep yang kuat dan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga nanti lama-lama dia menjadi mainstream gitu. Jadi sekarang kita sudah lebih ofensif menurut saya, karena ini sudah sunatullah gitu ya, sebuah pemikiran yang tadinya hanya untuk menyelamatkan diri kita, sekarang kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Baik, lalu kemudian kenapa kita ini Google Scholar-nya belum